Polemik kapal tongkang tak mengantongi izin yang bersandar kurang lebih 3 hingga 5 bulan di Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Pesawaran, yang sebelumnya disoal oleh Ormas Grip Jaya Provinsi Lampung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia, DPP LPK GPI. Tim DPP LPK GPI datang ke kantor KSOP kelas 1 Panjang juga untuk mempertanyakan tentang surat izin bersandar kepada pihak KSOP kelas 1 Panjang. Tim DPP LPK GPI yang diwakili oleh Sekjen Doni Saputra didampingi Abdul Aziz Ketua Bidang OKK bersama beberapa media ditemui oleh Kabid Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli KBPP Abdi Sabda didampingi Kasubag Umum Humas Henry Main. Usai menghadiri pertemuan tersebut, Doni menceritakan apa saja yang disampaikan oleh Abdi Sabda. Pertama, bahwa kapal Belitung 1 tersebut benar tak mengantongi izin sandar dari KSOP kelas 1 Panjang, Rabu 24 Desember 2025. Selanjutnya, Abdi Sabda mengatakan bahwa dirinya baru tahu tentang kapal tak berizin di Pesawaran tersebut seminggu yang lalu dari Lanal, padahal kapal tongkang tersebut berada di Pantai Mutun itu sudah ada sekitar 3 hingga 5 bulan. Dirinya juga mendapatkan info bahwa pemilik kapal Belitung 1 tersebut ada keterkaitan dengan CV Bumi Waras. Kemudian Abdi Sabda memanggil Bu Lili dari CV Bumi Waras yang akhirnya Bu Lili mengutus orang bernama Tony untuk menemui dirinya agar dapat menyelesaikan status hukum kapal Belitung tersebut. Selain itu juga, Abdi Negara juga menyampaikan bahwa lokasi bersandarnya kapal Belitung 1 tersebut bukan masuk wilayah pemantauan KSOP kelas 1 Panjang, namun masuk wilayah latihan Angkatan Laut, sembari menunjukkan peta lokasi secara detail. Lanjut Doni, Abdi Sabda juga menyampaikan bahwa yang mempunyai wewenang terkait izin kapal tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian. Menurut Doni, hal ini berbanding terbalik dengan hasil searching Google yang mana kapal tongkang merupakan wewenang KSOP kelas 1 Panjang. Lembaga Perlindungan Konsumen dan juga kawan-kawan media belum mendapatkan jawaban yang puas atau pas dari pihak KSOP kelas 1 Panjang. Karena terkait kapal tongkang DG Belitung 1 yang terparkir selama 6 bulan diduga di Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, itu mereka berstatement bukan wewenang daripada KSOP kelas 1 Panjang. Itu yang kami dapatkan terkait informasi hari ini, Pak. Izinannya katanya mereka itu hanya menaungi di bidang pengawasan, terus terkait apa tadi, dan cuman beliau bilang lokasi tersebut ya bukan wewenang daripada KSOP kelas 1 Panjang. Itu yang beliau tuturkan tadi. Dan kami juga belum sempat berbincang-bincang banyak karena beliau fokus menjelaskan apa yang ada dalam wewenang di dalam struktur kepengawasan KSOP. Namun untuk izinnya, Bang, mereka menjelaskan nggak terkait? Untuk izinnya tadi mereka sudah bilang itu surat-suratnya tidak ada surat izinnya. Artinya tidak ada izin ya? Tidak ada izin, beliau bilang. Sementara itu, Kasubag Umum dan Humas Henry Main membatasi untuk berkomentar lebih jauh dan lebih detail, meskipun Kabid KBPP Abdi Sabda telah menjelaskan semuanya secara detail dan gamblang tentang izin sandar kapal tongkang Belitung 1 tersebut. Henry Main beralasan bahwa statementnya terbatas karena adanya surat edaran nomor SEMHB 1 tahun 2025 tentang pengaturan koordinasi dan kewenangan pemberian pernyataan kepada publik melalui media massa dan media sosial di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini berbanding terbalik apa yang telah disampaikan oleh Kabid KBPP dengan Kabid Humas KSOP kelas 1 Panjang.
Satu sisi, Kabid KBPP Abdi Sabda menceritakan secara detail tentang izin kapal tongkang Belitung 1 tersebut. Di satu sisi, Henry Main selaku Humas KSOP kelas 1 Panjang enggan membeberkan secara detail tentang surat izin sandar dari keberadaan kapal tersebut. Sandar itu seperti apa, Pak? Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Palapa TV, mengabarkan. Mengenai izin tadi kan sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kabid KBPP KSOP kelas 1 Panjang Bapak Abdi Sabda STMH. Namun untuk press release-nya saya terbatas karena ada surat edaran nomor SE-MHB 1 tahun 2025 tentang pengaturan koordinasi dan kewenangan pemberian pernyataan kepada publik melalui media massa dan media sosial di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih.